Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selamat ya teman-teman ya. Apalagi kita sebentar akan menghadapi atau menyongsong bulan Ramadan ya teman-teman. Semoga kita semua diberikan sehat, kuat dalam menjalankan ibadah puasanya guys. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut ke videonya ya, saya selaku pemilik channel Koko Muniri memohon maaf kepada teman-teman pioner semua apabila ada salah-salah kata, salah ucapan ya teman-teman. Oke, kalian silahkan cek di Twitternya Pi Network ya teman-teman. Ada sekilas tweetan di sini ya. Di sini sekarang ya, kita perlu fokus pada apa yang dapat dilakukan oleh seluruh komunitas Pi untuk memajukan tujuan utama jaringan tertutup dan membawa kita lebih dekat ke jaringan terbuka. Oke ya, kalian bisa lihat sendiri di sini ada cuplikan videonya ya teman-teman. Nah, di tweetan ini guys, nah di tweetan ini guys, jadi Nicholas mengatakan bahwa fokus kita adalah apa nih tadi ya, memajukan tujuan utama jaringan tertutup. Nah tujuannya itu apa guys? Tujuannya adalah mematangkan project di mainnet tertutup ini dan membawa kita lebih dekat ke jaringan terbuka atau open mainnet. Oke ya teman-teman, sebetulnya untuk open mainnet ini kita tidak lama lagi ya teman-teman ya, cuma ini masalah waktu aja ya teman-teman. Masalah waktu, bisa aja terjadi di tahun 2024 ya, atau bahkan mungkin di tahun 2025 ya. Jadi pendapat saya pribadi ya antara tahun 2024 atau bahkan mungkin di tahun 2025 ya teman-teman ya. Ini pendapat saya pribadi ya guys ya, prediksi. Ya namanya prediksi bisa benar bisa salah ya teman-teman ya. Terkadang mendung pun belum tentu hujan ya, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah jadi intinya dari tweetan ini guys, kita diharapkan untuk berkontribusi di mainnet tertutup ini. Semakin cepat kita mematangkan semakin kita cepat mematangkan ekosistem ya di mainnet tertutup ini, maka akan semakin cepat open mainnet. Nah itu ya teman-teman. Selain dari ekosistem atau utilitas, nah kita juga harus menjadi validator ya. Jadi supaya teman-teman yang belum KYC segera KYC. Yang sudah lolos KYC, kita bantu teman-teman kita yang lain untuk menjadi validator ya teman-teman ya. Banyak atau tidaknya ya pioner di suatu negara atau wilayah itu tergantung dari banyaknya validatornya atau tidak. Nah itu ya. Jadi kalau validator kita di Indonesia ini banyak ya, otomatis pioner dari Indonesia ini banyak juga yang lolos KYC. Nah itu ya teman-teman. Jangan berharap open mainnet bisa terjadi di akhir tahun 2023 ya. Jangan berharap dan jangan bermimpi. Perjalanan kita ini masih sangat panjang sekali ya teman-teman, masih sangat panjang. Nah masalahnya ya, sabar atau tidak para pioner ini guys. Nah bagi yang menjadi pioner sejati, pasti dia akan sabar ya teman-teman. Karena untuk membangun suatu perubahan, untuk membangun suatu proyek yang besar, itu diperlukan waktu ya. Tidak ada yang instan guys ya. Tidak ada yang instan. Yang instan itu cuma mie ya, mie instan. Oke teman-teman, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau kita lihat dari tweetan ini ya, jadi
semakin cepat ya kita membangun utilitas di mainnet tertutup ini, maka akan semakin cepat kita menuju mainnet terbuka. Seandainya ya teman-teman, seandainya utilitas dan ekosistem kita ini serta KYC kita ini bisa minimal KYC-nya rampung 90% lah ya, atau 80%, dan utilitas atau ekosistemnya bisa selesai di tahun 2023 ini, ya mungkin di akhir tahun 2023 kita bisa KYC ya, KYC open mainnet, sorry guys. Jadi tergantung kita cepat ya atau tidak kita membangun utilitas kita di mainnet tertutup itu ya teman-teman. Nah masalahnya kan kita ini kan hanya banyak berbicara ya, banyak halu, tetapi kita tidak mau berkontribusi. Nah itu yang perlu kita rubah ya teman-teman ya, itu yang perlu kita rubah. Karena Pi Network ini kan komunitasnya besar ya teman-teman ya. Bagaimanapun suatu project kripto tanpa adanya komunitas ya tidak ada apa-apanya ya teman-teman ya. Tinggi atau tidaknya nilai suatu kripto itu juga tergantung dari komunitasnya, banyak yang adopsi atau tidak. Nah itu ya teman-teman. Kalau Pi Network ini banyak yang mengadopsi ya, ya otomatis nanti nilai itu akan sangat tinggi ya. Nilainya itu nanti akan sangat tinggi. Adopsinya bagaimana maksudnya guys ya? Makanya kenapa Pi Network ini mengadakan hackathon ya. Ada kita membangun marketplace, kemudian game ya, kemudian ada e-commerce-nya, NFT dan berbagai macamnya guys. Nah, jadi supaya CoinPi ini bisa kita adopsi ya, kita gunakan melalui marketplace yang berada di jaringan blockchain Pi Network. Itu ya teman-teman. Nah kita tunggu nanti ya teman-teman bagaimana cerita kelanjutannya. Kita nanti tinggal menunggu siapa pemenang hackathon Pi Network guys. Ya kita doakan saja ya teman-teman ya, mudah-mudahan salah satu marketplace dari Indonesia ini ada yang diterima dan ada yang menjadi pemenang di hackathon ya teman-teman. Mudah-mudahan saja guys. Oke ya. Jadi untuk tahun 2023 ini kalian jangan mengharapkan open mainnet, masih sangat jauh guys, masih sangat jauh. Uang kita aplikasi utilitasnya aja masih testnet ya teman-teman, belum mainnet ya. Kalian bisa lihat sendiri dari Pi browser ya. Kemudian kalian klik tuh ya, kan biasanya ada tulisan wallet, ada kayak CP ya teman-teman. Kemudian di bawahnya itu ada warna ungu ya, kalian cek di situ. Itu semua masih testnet ya, masih testnet, belum mainnet ya teman-teman. Jadi jangan ngarep 2023 ini open mainnet, terkecuali para teman-teman pioner semua berkontribusi di jaringan mempercepat pembangunan utilitas. Pioner banyak yang menjadi validator ya. Nah otomatis ya mudah-mudahan open mainnet bisa dipercepat. Mungkin ya, mungkin paling lambatnya di akhir tahun, bukan di akhir tahun ya, mungkin paling lambatnya di tahun 2024, kalau tidak di tahun 2025 ya, bertepatan dengan pengesahan atau peluncuran CBDC. Nah itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan sih tidak lama lagi ya teman-teman ya, karena open mainnet ini menjadi suatu apa ya, menjadi suatu yang sangat ditunggu-tunggu ya teman-teman ya, bagi para pioner ya. Khususnya kita pioner dari Indonesia ini ya, yang mengharapkan open mainnet, koin bisa cepat digunakan, bisa untuk beli ini itu ya, beli A B C ya. Aduh, makanya kita jangan terlalu berekspektasi tinggi ya teman-teman ya. Kalau untuk sekarang ini fokus kita adalah berkontribusi. Nah itu ya, berkontribusi.
berkontribusi, kemudian banyak yang mengadopsi Picoin ya. Ya mudah-mudahan saja ya teman-teman ya, apa yang diharapkan semua rekan-rekan pioner mudah-mudahan semua bisa terwujud. Kemudian yang belum KYC semoga cepat KYC, yang koinnya belum bermigrasi ke wallet segera bermigrasi ke wallet ya teman-teman. Oke, ini aja dulu ya informasinya. Saya hanya menerjemahkan ya teman-teman ya tweetan dari Twitternya Pi Network ini guys. Jadi kurang lebihnya ya teman-teman ya seperti itu. Kalau ada salah-salahnya atau kurang berkenan ya mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.